Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmini, NIM 18620500179, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Agama dengan dosen pengampu Dr. Randa Hajah Rizawati MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Pengembangan moral agama sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sikap sopan santun, dan kemampuan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Piaget menyatakan bahwa anak-anak berpikir dengan dua cara yang sangat berbeda tentang moralitas tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka. Juga mengemukakan bahwa seorang manusia dalam kehidupannya akan mengalami tantangan perkembangan moral, yaitu 1. Tahap heteronomos, yaitu cara berpikir anak tentang keadilan peraturan yang bersifat objektif, artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan oleh manusia. 2. Tahap autonomos, yaitu anak mulai menyadari adanya kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan itu sebagai hal yang datang dari luar dirinya. Menurut Saudi, dinyatakan bahwa perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak usia dini antara lain anak bersikap imitasi, yakni 1. Mulai menirukan sikap, 2. Cara pandang serta tingkah laku orang lain, 3. Anak bersikap internalisasi, yakni anak sudah mulai bergaul dengan lingkungan sosialnya, 4. Mulai terpengaruh dengan keadaan di lingkungan tersebut, 5. Anak bersikap introvert, yakni reaksi yang ditunjukkan anak berdasarkan pengalaman. Suyadi menjelaskan perkembangan nilai-nilai moral keagamaan pada anak usia 5-6 tahun, yaitu mampu menghafal beberapa surah dalam Al-Quran seperti Al-Ikhlas dan An-Nas, mampu menghafal gerakan sholat secara sempurna, mampu menyebutkan beberapa sifat Allah, mampu menghormati orang tua, menghargai teman-temannya, dan menyayangi adik-adiknya atau anak di bawah usianya, dan mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak dapat dikembangkan melalui metode, yaitu 1. Metode bercerita, 2. Metode bernyanyi, 3. Metode bersyair, 4. Metode karya wisata, 5. Metode pembiasaan, 6. Metode bermain, 7. Metode outbound, 8. Metode bermain peran, dan 9. Metode keteladanan. 1. Metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. 2. Metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi fisik untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan, kata, dan nada. 3. Metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak.
Secara psikologis, anak TK sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. 4. Metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak TK yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak TK. Misalkan tema seperti binatang, pekerjaan, kehidupan kota atau desa, pesisir, pegunungan. 5. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral. Lebih banyak dilakukan pembiasaan tingkah laku dalam proses pelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucapkan salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. 6. Metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, diantaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman. 7. Metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan outbound, anak akan dengan leluasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Cara ini dilakukan agar anak tidak hanya memahami apa yang diceritakan atau dituturkan oleh guru, melainkan mereka diajak langsung melihat atau memperhatikan sesuatu yang sebelumnya pernah diceritakan di dalam kelas. 8. Metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Dengan bermain, peran anak akan mempunyai kesadaran, merasakan jika ia menjadi seorang yang dia perankan dalam kegiatan bermain peran. 9. Metode keteladanan. Menurut Cepi Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyadarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.